go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Saya Raya. Kehidupan saya dimulai saat tahun terakhir belajar di sekolah ini. Namun tanpa saya sadari, banyak sekali pelanggaran yang terjadi tidak terkendali. Hingga suatu ketika saat saya pulang sekolah, terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan oleh salah satu siswi di sekolah ini. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Salah satu siswi menjadi korban bullying hanya karena tidak mengikuti perintah. Siswi itu jadi korban pelampiasan putri kepala sekolah, yaitu Sarah. Ia adalah siswi yang sangat arogan dan banyak ditakuti. Lalu Rara yang merupakan siswi pintar namun pendiam menjadi sasaran kenakalannya. Beliin gue makan dong. Gak mau. Lo ngebantah sama gue? Cepetan main sekarang. Apa enggak? Atau jangan-jangan lo mau gue bilangin sama bapak gue untuk ngeluarin lo dari sekolah ini, baru lo tahu rasa. Jangan Kak, jangan. Apaan sih lo pegang-pegang gue? Jangan enggak, kasihan aku. Ya makanya turutin apa kemauan gue. Apa susahnya sih? Apa itu? Apaan sih lo jangan pegang-pegang gue dong? Ada apa ini? Dia nih gak mau nurutin apa kata gue. Kamu jangan bertindak seenaknya pakai ngancam-ngancam segala. Kamu tahu nggak kalau kamu itu melakukan hal ini sama saja kamu itu melanggar aturan dan juga hak seseorang. Terserah gue dong, sekolah ini milik bapak gue. Jangan mentang-mentang kamu anak dari pemilik sekolah ini kamu bisa bertindak seenaknya sama dia. Atau lo juga mau gue laporin ke bapak gue supaya lo dikeluarkan dari sekolah ini. Kamu jangan bertindak seenaknya ya. Dia itu seperti ini juga memiliki hak sama di sekolah ini. Apa sih yang lo maksud? Hak apa? Ya, hak apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu. Dia memiliki hak sejak ia dilahirkan. Kamu tahu kebebasan itu apa? Tercantum dalam pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan. Dia berhak dan bebas menuntut ilmu sama seperti kita. Dan kamu malah membuli dia. Terserah gue dong, sekolah punya bapak gue. Jangan mentang-mentang bapak lo kepala sekolah ataupun pemilik sekolah ini ya, kamu bisa melakukan itu. Capek gue ngeladenin kalian berdua. Bye. Bye, dasar. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Denger ya, kalau misalnya dia datang lagi ke kamu membuli kamu harus lawan atau laporan ke kepala sekolah. Kalau kamu seperti ini terus, dia akan injek-injek kamu. Kamu paham? Ya apa sih? Iya. Makasih Kak sudah membantu saya. Kalau begitu saya permisi. Hati-hati ya.
Saat Raya sampai di kosan, ia menyadari ada yang mengikutinya sampai ke kosan. Namun di balik ketakutannya diikuti orang tidak dikenal, ia tetap bersikap positif dan melanjutkan kegiatannya sehari-hari. Lalu saat ia sedang tidur, Raya lupa menutup pintu dan menaruh HP sembarangan. Ia tidak menyadari kalau ada orang yang sedang berkeliaran di luar memperhatikannya. Pencuri itu akhirnya melancarkan siasatnya. Saat Raya lengah, ia segera mengambil HP-nya. Namun, kesialan sedang berpihak padanya. Ia terjatuh saat Raya mengejar dan kebetulan ada dua nenek yang sedang duduk di dekat kosan Raya dan menghentikan pencurian itu. Pencuri! Malin! Nek, tolong Nek! Nek! Malin dong! Malin! Setelah beberapa saat dihakimi oleh kedua nenek itu, datanglah Pak RT yang hendak pergi ke masjid. Lalu ia membawa pencuri itu ke rumahnya dan menjadikan kedua nenek itu sebagai saksi. Hei, sudah. Sudah. Jangan main hakim sendiri. Mari kita bawa ke rumah saya. Kenapa tadi dia dipukulin? Tadi kami sedang di halaman dengar ada yang teriak-teriak maling dan kami langsung gebukin aja, kebetulan dia jatuh. Iya Pak, tadi dia itu ngambil HP saya. Bahkan dari tadi juga dia itu ngikutin saya sampai ke kosan. Saya kira dia orang baik-baik aja. Ternyata dia maling Pak. Apa benar kamu ngambil HP anak ini? Iya Pak, saya terpaksa ngambil HP anak ini karena saya kelilit utang di kampung. Saya harus pulang kampung dan harus membiayai anak-anak saya dan istri saya. Jadi saya terpaksa mengambil HP anak ini. Kenapa emasnya malah mencuri? Kenapa tidak bekerja aja? Ini ya Nek, saya kerja di Jakarta tuh susah. Apalagi saya lulusan SD. Kan di Jakarta rata-ratanya lulusan SMA gitu, S1, S2. Kan saya lulusan SD gimana? Jadi saya terpaksa nyuri aja gitu. Jadi gini, Nek, Dek, dan Mas. Menurut pasal 362 KUHP, mencuri itu salah dan menghakimi orang juga salah. Dan untuk Adek, jangan lupa selalu mengunci pintu kosan karena zaman sekarang penjahat ada di mana-mana. Dan untuk Masnya, walaupun terlilit hutang, jangan ngambil jalan yang salah. Coba cari pekerjaan, kan Masnya juga masih muda, masih punya banyak tenaga. Coba cari pekerjaan yang halal. Setelah beberapa jam pencuri itu diinterogasi oleh Pak RT, akhirnya mereka menemukan jalan perdamaian untuk menyelesaikan masalah itu. Saya mau minta maaf atas kesalahan saya dan kesilapan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi hal seperti ini. Kalau begitu saya juga tidak akan melaporkan dia ke polisi Pak. Karena saya kasihan sama anak istrinya juga. Mungkin kalau saya di posisi mereka, saya akan lebih lagi dari ini. Karena masalahnya sudah selesai, silahkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Silahkan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Baik. Untuk Masnya ini ada sedikit ongkos buat pulang kampung. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Kedua pelanggaran yang terjadi di sekitar kita harus dihentikan. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil, bahwa di setiap lingkungan selalu ada pelanggaran. Berhentilah untuk melaksanakan bullying. Kondisi tersebut tidak baik bagi kejiwaan mereka. Kita sebagai anak muda seharusnya memberikan contoh yang baik buat anak-anak bangsa. Berhentilah mengambil jalan yang salah saat kehidupan keterpurukan. Jadikan jatuhmu sebagai semangat untuk terus berjalan, bukan alasan untuk kamu selalu melihat ke belakang. Pencurian bukanlah jalan utama untuk menyelesaikan masalah, dan bullying bukan perbuatan yang lumrah di kalangan bangsa.